Mungkin kalian akan marah, akan mudah menilai jika melihat orang itu yang misalkan dia kelihatannya dilihat itu tidak ramah atau banyak diamnya, seperti Gus Tuba itu kan. Difitnah kayak apa, dia tuh dianggap sombong dan lain sebagainya. Mereka adalah Habib. Selain Aidit yang masuk komunis, juga ada Fahrul Barokbah di Kalimantan, ada juga yang satunya Sofyan Barokbah. Itu semuanya ditembak mati oleh tentara Republik Indonesia tahun 1965. Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Wali di Indonesia ini ya, banyak orang buat konten itu biasanya video-video pendek, membesar-besarkan orang, misalkan wah dia tuh wali, padahal dia tuh sebelumnya tidak ada cerita apapun, tidak ada kisah apapun, bahkan ibaratnya apa, tidak punya jejak di situ. Tiba-tiba di Facebook gitu, di YouTube gitu, wah bajunya menyala, beliau ini waliullah, menyala bercahaya, padahal yang bercahaya itu bajunya. Karena memang ada baju itu jenis kain ya, itu kalau kena cahaya itu menyala tuh ada dan banyak. Saya ada punya baju seperti itu, jadi kalau difoto itu terlihat menyala, itu ada kayak auranya biasanya, itu tuh ada. Itu kalau misalkan yang memakai itu ulama, itu langsung di up bercahaya. Di Indonesia ini adalah salah satu mungkin orang itu menganggapnya tuh wali. Tapi kalau saya teliti ulang, ternyata apa? Kebanyakan dari cerita yang debat di YouTube, di Facebook, faktanya nggak tahu. Tapi orang udah memberi stempel dia ini wali. Apalagi orang itu mudah tertipu dengan orang yang tampilannya sok kalem, sok alim, sok adabnya tinggi. Orang kan nggak tahu gitu loh. Misalkan orang nih yang melihat orang nih, wah tangan cium tangan kiri kanan kiri atas bawah, apalah. Kalau lihat orang, waduh, kalian kan nggak tahu dia niatnya tuh apa. Mungkin kalian akan marah, akan mudah menilai jika melihat orang itu yang misalkan dia kelihatannya dilihat itu tidak ramah atau banyak diamnya, seperti Gus Tuba itu kan. Difitnah kayak apa, dia tuh dianggap sombong dan lain sebagainya. Padahal beliau itu, kalau orang yang udah kesana kemari tahu beliau itu seperti apa. Tapi karena style dia itu tidak munafik, tidak mencari perhatian orang agar orang itu hormat dia, cinta dia, sayang dia, ya dia apa adanya. Nah kadang terkesan orang lihatnya apa? Sombong kan begitu. Tapi ada juga yang lain, yang dia ini waduh sungkem-sungkem dehap kayak apalah gitu loh. Tapi orang pun nggak tahu sejatinya di mana kayak apa, nggak tahu. Misalkan saya ini, saya munduk-munduk gitu, Anda syuting, gimana ngeliatnya? Pasti gini kan? Padahal saya niatnya itu agar orang itu menganggap saya itu hebat. Itu bisa. Apalagi kisah-kisah wali yang di kaum Ba'alwi itu. Wah, muluk-muluknya setengah langit itu. Ini ada satu video dari Kiai Imaduddin. Soal apa? Soal wali paling tidak apa ya. Kita itu selama ini tercuci otak dengan berbagai macam cerita yang kita tuh tidak tahu. Hanya cerita, katanya yang dibuat di sebuah medsos di YouTube. Itu bisa dibuat. Bisa. Disebar kemana-mana. Lalu akan kena stempel wali ini. Hebat ini kan begitu. Wali kok ngerubah makam orang. Wali kok gila harta. Wali kok gila politik. Mana coba? Oh bisa saja, iya bisa saja. Tetapi ada tetapinya. Syahwat politiknya kan bisa kalian lihat sesungguhnya itu seperti apa. Ukurannya seperti apa. Iya kan? Ini dari Kiai Imaduddin. Terus dari Yai siapa? Dari Sabung Macan, Pak Abdul Rauf. Ini sambil guyonan aja. Iya, membatalkan kewalian yang diakui oleh Ba'alawi itu sendiri. Masya Allah. Caranya bagaimana ya? Terus Emang tadinya sahih dia jadi wali, dibatalin segala itu.
Wali itu kata para ulama-ulama, laulal ulama wa aulia makanatil aulia. Kalaulah ulama-ulama itu bukanlah waliullah, maka tidak ada waliullah. Bukan ulama ya, ibaratnya pakai laulal fuqaha'u auliya'an lillahi makanatil aulia. Kalaulah para ahli fikih yang ngaji Fathul Mu'in, Fathul Qarib itu bukan para wali, maka tidak ada para wali. Nah sekarang ini kan para wali itu yang macam-macam, gila-gila begini wali gitu. Yang rambutnya gondrong-gondrong dikit, bukan kayak KSP, bukan. Yang gondrong-gondrong aneh-aneh wali. Padahal wali itu Kiai Riyad itu waliullah. Dari mana taunya? Dari santrinya yang ngaji kepada dia. Karena wali itu adalah ulama yang ngajarin ilmu. Cuma ini apa namanya, definisi wali itu bergeser. Kenapa bergeser? Kita bukan hanya dipengaruhi oleh ajaran Islam, tapi juga ajaran-ajaran non-Islam. Karena tradisi yang semacam wali-wali ini juga ada di agama-agama lain. Para pendeta-pendeta segala macam itu ada di agama lain sebelumnya yang diwakili orang suci. Coba orang gila di India itu, yang beragama Hindu India itu, kalau ada orang gila diem aja begini, disembah langsung. Saya pernah lihat di YouTube ada orang gila di pasar itu, dia diem aja nggak bergerak-gerak begini. Itu setiap orang yang lewat sujud dulu, ada lewat sujud lagi. Kenapa? Di agama lain pun ada tradisi yang seperti Indonesia, orang-orang suci yang disebut di Indonesia atau dalam agama Islam para wali. Sebenarnya definisi kewalian di Indonesia itu apa di dalam Islam itu sudah jelas di Al-Quran. La ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Ciri utamanya adalah tidak ada takut terhadap apa yang akan terjadi dan tidak ada sedih terhadap apa yang sudah terjadi. Kalau bapak-bapak di dalam hatinya ada misalnya habis ditipu orang 2 juta suruh beli kiswah Ka'bah, sudah terjadi, nggak pernah disedih-sedihin, ya udah aja itu sudah terjadi. Itu salah satu ciri wali. Kalau misalnya menghadapi sesuatu masalah di depan tidak pernah ada rasa takut, itu ciri-ciri wali. Kalau ada dua-duanya, i'lam annaka waliyun min auliyahi subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak ada rasa sedih terhadap apa yang sudah terjadi, tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan terjadi, maka ketahuilah bahwa Bapak sudah mempunyai ciri utama dari seorang wali, yaitu la khaufun alaihim walahum yahzan. Karena yang namanya hazan, adamul husni wa adamul khauf, itu fi'lul qalbi, itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita dan Allah subhanahu. Kalau orang cuma nebak-nebak, orang yang bergaya atau di branding wali akhirnya jadi wali. Kiai Riyad kita bikin aja YouTube 5 bahwa karomahnya dia bisa terbang dari pohon ke pohon gitu. Pernah ada yang bercerita Mangkulan bin Fulan bahwa Kiai Riyad ini lama-lama Kiai Riyad ini banyak tamu kesini bukan mau naro santri, mau minta air kesini. Bikin aja branding begitu. Sekarang wali-wali di YouTube itu banyaknya branding. Orang kita bisanya kayak Gus Samsudin doang tuh bikin brandingnya begitu. Bikin setting-settingannya gampang ketahuan. Orang-orang lain bisa bikin setting menjual-jual keluarganya. Kita ini nggak bisa. Orang sekelas yang sudah ngaji tamat Fathul Mu'in aja nggak bisa kita jual. Kadang-kadang mau muncul aja kita nggak ikut-ikut menyebarkan. Mereka itu orang yang mempunyai persatuan keluarga. Sedikit aja ada potensi dikembangin, di branding. Makanya bagaimana cara membatalkan kewalian mereka? Nggak usah dibatalin, wong tadinya juga nggak sahih kok. Udah batal sendiri, orang nggak pernah sahih kok, gimana cara ngebatalinnya? Pokoknya sekarang kalau kita pengen dapat barokah, lihat orang yang ngaji Fathul Qarib di musola-musola kita yang ngaji tuh, yang ngajinya cuma 5, yang 2 ngantuk, yang 1 permisi.
bacanya Fathul Qorib, nggak ada yang bawa Fathul Qorib. Lah itu wali Allah yang akan membawa abadinya agama ila yaumil qiyamah. Walaupun dia nggak punya santri, ngajarin bapak-bapak begitu manfaat untuk ibadahnya bapak-bapak. Kalau yang ngajarin santri itu luar biasa Pak, karena capek ngajarin santri ngasih amplop kagak. Kalau kita pengajian bapak-bapak begini, apalagi majelis sholawat, kan orangnya kaya-kaya. Udah ada yang dagang bakso, ada yang dagang jamu, dia amplop banyak. Makanya orang lebih seneng jadi majelis sholawat daripada ngurusin pesantren. Karena pesantren itu palingnya setahun sekali baru inget itu bapaknya. Gimana? Tapi kalau yang ngaji itu bapak-bapak begini nih, misalnya acara bulanan lah, acara rangkaian segala macam, itu kan kalau ada rizki bapak itu ada aja yang dapat rizki, orang udah banyak mah. Itu ngasih kepada gurunya. Makanya orang yang ngajarin santri pangkatnya di sisi Allah lebih besar. Kenapa? Karena capek. Yang kedua, mereka adalah calon pewaris para nabi yang akan melanggengkan ajaran Allah, ajaran Rasul ila yaumil qiyamah. Ada orang itu yang maunya hanya enak-enaknya saja, nyari jamaah. Ya, kalau ngajarin santri kagak mau, capek. Kalau nyari jamaah kemana-mana enak. Saya ini orang yang tidak suka pergi dari pesantren sebenarnya. 2018 saya sudah tidak mau lagi diundang-undang. Di kampung saja paling menantu yang ngewakilin riung-riungan itu. Saya fokus ngajar santri. Tapi 2023 ini terpaksa. Karena kita membuka tentang nasab ba'alwi yang putus, orang-orang mau dengar langsung, saya rela. Karena saya anggap ini pun manfaat buat agama Allah. Kebetulan juga saya punya badal 18 badal. Kalau saya nggak ngaji, badal pertama gantiin, badal pertama nggak ada, badal kedua sampai 18 badal saya itu. Yang saya sudah kader untuk menggantikan saya apabila saya sedang tidak ngajar ngaji. Itu. Ada lagi pertanyaan. Ini bukan pertanyaan keihsan, ini adalah masukan yang luar biasa. Bagaimana cara menyadarkan warga warga NU dari ketimpangan? Gimana menyadarkannya? Ya begini, ini mungkin salah satu cara menyadarkan. Kalau di Sragen sudah ada sebuah instruksi untuk bisa memberdayakan seluruh kiai-kiai struktural untuk mengisi pengajian-pengajian yang ada di tingkatan baik ranting, MPJ maupun PJNU, itu menggunakan struktural kiai-kiai struktural Nahdlatul Ulama. Itu mungkin solusi kita semua untuk menyadarkan kepada seluruh warga Nahdlatul dan pengurus bisa ambil alih dalam konteks dakwahnya di Nahdlatul Ulama. Ini sudah nggak terasa jam 12, saya harusnya ada pengajian lagi. Monggo. Ada SMS WA masuk dari Mas Ahmad Priyanto. Tangen, mana orangnya? Acung, tunjukkan wajahmu. Oh ya. Apakah semua marga Habib yang ada di Indonesia semua nasabnya ke Ba'alawi? Atau mungkin adakah Sayyid atau Syarif diklaim Ba'alawi terus ikut ke Ba'alawi sampai sekarang? Suwun. Ya, kalau Ba'alwi yang ada di Indonesia itu marganya seperti Al-Asgab, Al-Attas, bin Syihab, Al-Idrus, Al-Jufri, Maulad Dawilah. Nah, itu semua Ba'alwi semua, dan itu bukan turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil marrah. Bin Yahya, Bilqais itu bukan turunan daripada Nabi Muhammad SAW. Lalu adakah dari Sayyid Syarif itu yang dibalawikan? Ada, contohnya Basyaiban yang Al-Idrisi seperti Sayyid Julfikar, itu keturunan Nabi asli. Itu sama marganya dengan Sayyid Alwi Al-Maliki Mekah. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah itu turunan Nabi asli dari marga Al-Idrisi. Dia bukan Ba'lawi, dia bukan Habib, tapi dia Sayyid Syarif dari marga Al-Idrisi Maroko yang tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah. Kalau Al-Aidid itu Al-Aidid itu Ba'lawi.
Ya, DN Aidit itu diakui oleh anaknya yang bernama Ilham Aidit bahwa mereka adalah marga Ba'lawi, mereka adalah Habib. Selain Aidit yang masuk komunis juga ada Fahrul Barokbah di Kalimantan, ada juga yang satunya Sofyan Barokbah. Itu semuanya ditembak mati oleh tentara Republik Indonesia tahun 1965. Sabun. Saya mohon maaf kepada para kiai dari seluruh MPC NU di Sragen, dari ranting NU, juga kepada Sohibil Bait. Ini Yai. Badhe matur Yai sekedhik. Monggo. Menika di Sragen itu saya kenal ada sebenarnya jalurnya Al Hasani. Terus tapi yang mengisbat itu RA. Itu sebenarnya bagaimana itu ya? Apa memang benar-benar jalur Al Hasani atau sebenarnya bukan? Nah, ini kan perlu difahamke. Masalahipun menika nyun sewu ada yang domisili di Sragen juga. Asalnya mereka itu RA itu hanya mengisbat keluarga mereka, dibentuknya mereka untuk keluarga mereka Ba'alwi. Tapi akhirnya lama-lama mengklaim bahwa seluruh yang ngaku dzurriyyat Nabi harus diisbat, diteken oleh RA. Akhirnya banyak seperti orang-orang yang marga Al Hasani pun dia menjadi keturunan Nabi karena diteken oleh RA. Begitu. Terus ketika saya sempat pernah rendahkan lah, artinya wawancara. Yang jalur Al Hasani tetap membela Ba'alwi. Seharusnya yang dia menyelamatkan diri ya. Loh, saya itu bukan Habib, saya ini Sayyid, kan gitu seharusnya. Karena dia ke yang lain belum tentu disahihkan. Dia yang udah menyahihkan Ba'lawi, kalau ke yang lain belum tentu disahihkan. Naat itu sulit itu untuk mendapatkan sertifikat nasab dari Nakoba Ansab Auliautis, itu sulit. Harus pengkajian, makanya ada infaknya 1 jutaan. Kenapa? Karena penelitiannya lama. Kalau kita daftarin itu lama ditelitinya. Ada harus nanya dulu ke kampungnya, bener nggak dia ini ponakannya ini, bener nggak ini dia ini punya hubungan dengan kiai ini. Itu biasanya begitu. Makanya perlu ada dana itu untuk bensin muter-muter, memvalidasi daripada laporan kepada Nakoba Ansab Auliautis. Iya, untuk yang memperjelas mohon pertanyaan yang tadi lewat Yai Nurholis, mungkin yang dimaksud oleh penanya adalah dalam sebutan habaib atau Ba'alwi ya, apakah itu sebenarnya ada yang benar-benar dzurriyyah Rasul yang disebut Sayyid atau Syarif tapi disebut Habib, artinya dihabibkan, bukan makamnya ya, orangnya masih hidup sekarang. Ya kalau jelas dia bukan Ba'alwi, walaupun disebut apa, disebut Sayyid, disebut Habib segala macam, kalau dia bukan Ba'alwi mungkin saja dia nyambung. Tapi kalau Ba'alwi sudah yakin, karena saya menelitinya hanya Ba'alwi. Kalau Ba'alwi ini sudah mustahil mereka keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ada Sayyid atau Syarif mau dipanggil Habib salah sendiri ya. Salah sendiri. Nggih, nggih pun aten matur suwun sangat. Lho nggih no. Ya kudune ya Sayyid ngoten. Yang sudah terlanjur diisbat oleh Ba'lawi itu silakan datang ke Na'at Nakoba Ansab Aulitisah untuk diverifikasi nasabnya. Kalau misalnya dibilang sudah soheh, ya disohehkan. Kalau tidak, diberikan lagi, cari naskah lainnya, mungkin ada yang tertinggal atau lain sebagainya. Tidak berani orang Na'at atau orang ini itu mengisbat atau membatalkan nasab seseorang. Monggo. Termasuk bin Yahya itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, mustahil itu. Ini waktunya sudah ini, mungkin ini sebentar lagi satu lagi terakhir, katanya nih. Terakhir. Ini ada kabar kecil ini. Ngapunten Yai, badhe tanglet meminta kejelasan. Saya kan juga dari akademisi yang proses mau membuat tesis. Kalau dalam tesis panjenengan
Saya mau menanyakan metodenya. Metodenya itu menggunakan metode akademisi atau menggunakan metode dalam penetapan nasab, itu menggunakan metode apa yang ada dalam kitab-kitab mutabaroh, seperti halnya yang kami temukan itu kan dalam fikih manhaji itu memakai metode penentuan nasab istifadah atau syahroh iku. Suhroh niku. Kalau yang dari panjenengan tesisnya itu metode akademisi saja atau metode penggunaan kitab yang mutabaroh? Menggunakan metode penelitian. Metode penelitian itu harus melakukan proses heuristik. Heuristik itu mengumpulkan seluruh sumber. Jadi disebut sumbernya yang berkaitan dengan nasab balwi. Yang kedua adalah proses kritisasi sumber. Setelah sumbernya itu ada, dikritisi. Satu, ini kitab layak tidak, valid tidak untuk dijadikan sebuah sumber. Oh ternyata ini diinterpolasi, ini kitab palsu, abaikan. Seperti ada di Balwi itu kitab namanya Abnaul Imam, dikarang abad ke-5 tapi isinya sudah ditambahin oleh Habib Jamalul Lail. Jadi kitabnya sudah tidak asli lagi. Akhirnya saya abaikan, ini tidak masuk dalam kategori sebagai sumber. Setelah kritik sumber satu kitab per kitab, kemudian ada interpretasi sumber. Jadi apa yang ada itu kita interpretasikan. Setelah diinterpretasikan, kemudian dihistoriografi. Ini metodologi penelitian dalam penelitian sejarah. Karena apa? Karena Abdullah atau Ubaid ini adalah tokoh sejarah. Tokoh sejarah yang harus diverifikasi benarkah dia historis atau ternyata dia ahistoris. Maka diperlukan metodologi sejarah dalam memverifikasi apakah seorang ini betul-betul historis atau dia adalah ahistoris. Dan terbukti sosok Ubaid ini tidak ada di dalam kitab-kitab, di dalam buku-buku sejarah yang ada pada masanya atau masa yang paling berdekatan dari kitab yang ditemukan yang membicara tentang keluarga mereka. Itu metodologi penelitian sejarah. Kalau tidak boleh dalam sejarah kita menggunakan metodologi penelitian ilmiah tentang pemikiran. Pemikiran itu boleh berbeda antara orang masa lalu dengan orang zaman sekarang. Kalau khobar berita tidak boleh berbeda. Sumbernya itu harus sama dan harus ittisal karena dia riwayat sejarah. Nah, ini kelemahan daripada kita para santri itu asal ada kitab abad berapa aja tentang sejarah itu dianggap sahih. Kayak Ustadz Idrus Romli kemarin, ini ada kitab abad ke-9, ada abad kitab 10. Iya betul, tapi itu setelah pengakuan. Sebelumnya di abad 4 itu, di mana yang diakui itu hidup, tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaid. Abad yang ke-5 tidak ada, abad ke-6 tidak ada, abad ke-7 tidak ada. 550 tahun dia tidak disebut sebagai punya anak namanya Ubaid. Kok tiba-tiba di abad 9 disebutkan dia mempunyai anak namanya Ubaid? Berarti berita di abad 9 ini adalah berita palsu. Itu. Ya. Satu lagi. Mungkin permohonan gitu. Karena ini kan tesis karya ilmiah, mungkin banyak terjadi perbedaan pendapat. Nah, kemudian ini menyangkut keyakinan juga bahwa Mbak Alwi itu tidak sampai ke Rasul nasabnya. Secara ilmiah kan hukum-hukum itu kan melalui ilmiah, tapi yang secara hakikat kan hanya Allah yang tahu. Nah, untuk mengetahui ini sudah sesuai dengan hakikatnya kan hanya Allah yang tahu karena ini tarafnya ilmiah. Nah, kayaknya ini tes DNA juga mendekati tuh. Nah, pertanyaan karena hukumnya apa? Empirik gitu. Permohonan saya itu mungkin karena tema tesisnya itu memutus nasab. Mungkin kami minta pertanggungjawaban bagaimana nanti kalau secara hakikatnya itu memang benar nasabnya sampai ke Rasul. Terus saya tanya kembali, kalau misalnya yang mengakui sekarang nasabnya Balwi itu sebagai turun Nabi, kalau hakikatnya dia bukan, apa itu pertanggungjawabannya? Yang maksudnya ini kan bentuk perlawanan dari jawaban jenengan. Tapi seumpama kalau memang hakikatnya benar ataupun salah, kalau salah kan kita sudah sesuai. Cuman kalau hakikatnya benar itu nanti bagaimana ngeten? Iya, orang-orang yang mengakui itu, yang karena mereka mengakui Ba'lawi sebagai turunan Nabi kemudian mereka menghina orang itu, kan berarti mereka itu membantu Ba'lawi berbuat maksiat. Buatan iya, ini apa hukum balik bebaliknya? Maksudnya orang dari yang hari pertanggungjawaban ini ketika nanti di
pertanggungjawaban oleh Allah ngoten lho. Iya, pertanggungjawaban Allah kepada Allah. Orang yang sekarang mengakui Baklawi yang sudah terbukti secara ilmiah, secara DNA, secara pustaka, secara sejarah, sudah putus mustahil menurut DNA dia keturunan Nabi, sekarang masih mengakui. Apa pertanggungjawaban mereka nanti kalau di hadapan Allah mereka disebut memasukkan keturunan Nabi yang bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi? Itu karena apa? Karena dalil mereka tidak ada. Yang ada dalilnya yang membatalkan nasab Baklawi. Yang Muhyiddin nggak punya dalil sampai sekarang. Muhyiddin siapa yang bisa bawa dalil bahwa Baklawi turun Nabi? Datang ke saya. Nggak ada, mustahil mereka turunan Nabi. Itu masalahnya, kita punya dalil, mereka nggak punya dalil. Yang nggak punya dalil harus ngalah. Mereka nggak mau ngalah, ya udah nanti hakikat itu sesuai dengan dalil. Hakikat itu akan sesuai dengan dalil. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.